Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, dengan kita ingin atau memiliki satu keinginan untuk pandai membaca Al-Quran, tapi mungkin di era sekarang, lagi-lagi tadi disampaikan Ustaz Bari bahwa kondisi sekarang mengajarkan sesuatu, bahkan sampai mengajarkan Al-Quran sekalipun, itu tidak bisa membuat orang lain yang akan memperhatikan kita, tapi bagaimana kita bisa memperhatikan keadaan di era sekarang ini, karena memang luar biasa ya, banyak sekali gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi dalam proses kita dalam mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, ini berlaku sebenarnya Pak Ustadz dalam berbagai kegiatan ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kita harus pandai-pandai melihat keadaan, begitu luar biasa. Nah Pak Ustadz, tadi kalau kita sudah akhirnya belajar, kita pandai membaca Al-Quran, dan ini suka ada satu gerakan di mana namanya berwakaf Al-Quran. Ini maksudnya apa Pak Ustadz? Iya, jadi gerakan wakaf Quran ini berawal karena memang melihat kondisi di mana banyak orang-orang yang memang membutuhkan Al-Quran, mereka di daerah-daerah terpencil dan juga mungkin di lingkungan kami juga. Ternyata Al-Quran ini menjadi barang yang langka seperti itu. Ya, mereka mempunyai handphone sekeluarga, tapi ternyata Al-Quran aja untuk satu keluarga hanya satu seperti itu. Ini menjadi renungan bagi saya pribadi. Ternyata Quran itu begitu mahal bagi mereka. Quran itu begitu dahsyat harganya sehingga mereka banyak yang nggak mampu untuk membeli Al-Quran seperti itu. Sehingga timbullah keinginan saya untuk mengajak masyarakat, mengajak rekan-rekan seprofesi, rekan-rekan yang lain untuk mewakafkan Al-Quran dengan Quran yang menurut saya cukup murah ya, karena kita lihat per mushaf itu cuma Rp50.000. Rp50.000, alhamdulillah saat ini sudah banyak kita salurkan, diantaranya Sukabumi itu ada saya punya rekan membuat pesantren tahfiz mereka baru, alhamdulillah kita juga sudah salurkan ke sana, dan juga ke Kalimantan pernah juga kami salurkan sana karena banyak saudara kita yang muslim mu'alaf di sana membutuhkan Quran dengan Iqra. Dan di saat ini juga insya Allah nanti kita menyalurkan pula ke Cisaat Sukabumi, insya Allah hari Sabtu besok. Di sana juga ada perkampungan, ada musola yang memang membutuhkan juga renovasi, di situ membutuhkan sajadah dan membutuhkan Al-Quran, insya Allah juga kita akan salurkan ke sana. Jadi melihat hal seperti ini, betapa penting Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Mungkin di sisi lain mereka bukan tidak mampu untuk membeli Al-Quran, tapi mungkin di sisi lain mereka itu lebih mementingkan bagaimana mereka bisa membeli sesuatu untuk keluarga mereka. Sehingga Al-Quran menjadi barang yang keterbelakang gitu ya. Artinya di sini saya inisiatif bagaimana bisa menyediakan Al-Quran bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Bukan hanya sekedar di luar, tapi juga untuk di lingkungan kita, karena memang ada program yang memang program sosial, kami sebut program sosial dengan jargon gerakan ya. Jadi gerakan wakaf Quran, gerakan peduli yatim, gerakan sedekah sembako untuk para janda. Cuma jandanya harus diperjelas janda tua bukan janda muda. Ya. Jadi nanti Al-Quran pun akan kami berikan kepada mereka supaya anak-anak yatim ini bukan hanya sekedar mendapatkan santunan dan segi materi, bukan juga santunan dari segi makanan dan sebagainya, tapi juga Al-Quran supaya mereka bisa mempelajarinya. Dan kita juga mempersilakan bagi mereka yang belum belajar untuk bergabung kepada kami untuk belajar supaya nanti benar-benar gerakan wakaf Quran ini tetap tepat pada sasaran yang memang harus kita berikan seperti itu ya. Betul. Nah, ini untuk wakaf Al-Quran tadi bersama dengan Ustaz Bari gitu ya, ini satu gerakan sosial gitu yang digalakan oleh Ustaz Bari sendiri gitu kan. Dan tadi katanya bisa dimulai dari 50.000. Apakah setiap orang ketika ingin melakukan wakaf Al-Quran ini bisa untuk mewakafkan satu mushaf seharga 50.000 saja atau ada minimumnya, Ustaz? Iya, karena kita cari harga ini yang paling murah ya. Ya 50.000 itu menurut saya udah paling murah untuk Al-Quran yang standar tapi juga bagus gitu dan jelas bacaannya sehingga mudah dipelajari. Dan ini juga ada di belakang saya seperti yang saya jadikan background ini.
Jadi 50.000 itu sebenarnya minimal, ya minimal. Jadi kalau misalnya mereka ingin mewakafkan misalnya 1 atau 2 atau 3 atau 4, ya tinggal dikalikan aja dengan jumlahnya seperti itu. Dan kami tentunya menerima berapapun yang mereka sumbangkan kepada kami, baik dalam Al-Quran secara langsung ataupun Quran dalam bentuk uang yang nanti kami yang membeli langsung, karena memang kami juga sudah mempunyai langganan yang alhamdulillah harganya cukup terjangkau, yang tadi saya bilang hanya Rp50.000. Betul sekali, luar biasa. Jadi ini untuk pemirsa yang ingin melakukan wakaf Al-Quran, ini tidak menutup kemungkinan kalau ingin membawa Al-Qurannya langsung juga boleh begitu ya Pak Ustadz ya, disilahkan. Tapi jika memang waktunya sangat sempit atau waktunya terbatas untuk membeli Al-Qurannya secara langsung, bisa juga ikut gerakannya dengan uang begitu ya, dalam bentuk uang. Nanti insya Allah akan dibelikan oleh tim dari Ustadz Bahri untuk mushafnya sendiri. Yang mana tentunya tadi itu sendiri Pak Ustadz ya, kita tahu mushaf itu banyak sekali macamnya gitu, apalagi di era sekarang begitu ya. Tadi yang disampaikan Ustadz Bahri adalah mudah untuk dipelajari. Nah ini mushaf yang seperti apa Ustadz? Iya, mushaf yang kita gunakan sebenarnya ya memang yang sudah umum dipakai di Indonesia. Jadi kebetulan kami juga berlangganan di Toha Putra Semarang, itu memang Al-Quran kita pada umumnya, dan alhamdulillah ini sangat-sangat membantu ya, membantu bagi mereka yang ingin membaca dan baca Quran. Karena memang kita lihat ya cara tulisannya lah alhamdulillah rapi dan bagus, dan memang jelas untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Khususnya juga bagi mereka yang ingin ada keinginan untuk belajar, ini juga alhamdulillah sangat membantu seperti itu. Ya, karena benar sekali ya, banyak macam mushaf itu sendiri, mulai dari yang tulisannya terlalu kecil, bahkan ada beberapa yang terlalu dempet, sehingga bagi mereka yang baru belajar Al-Quran akan sulit untuk membacanya. Tapi kalau tadi sudah disampaikan Pak Ustadz, ketika mungkin fontnya itu juga sudah cukup untuk dibaca cukup jelas dan juga tidak terlalu dempet. Kalau yang dempet itu suka bingung nanti titiknya ada berapa, karena itu kan terkait dengan huruf hijaiyahnya gitu ya. Ini bisa mempengaruhi juga dalam bacanya menjadi tidak begitu lancar. Tapi insya Allah yang sudah direkomendasikan oleh Ustadz Bahri dan bahkan juga yang akan dibagikan oleh Ustadz nanti adalah mushaf yang akan mudah dipelajari, karena ini ditujukan bagi mereka yang gemar membaca Al-Quran dan membutuhkan untuk membaca Al-Quran. Ini luar biasa sekali Ustadz. Semoga tentunya gerakan ini dapat terus berjalan begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin juga turut ikut serta Pak Ustadz, ini gerakannya sebulan sekali, seminggu sekali, atau setahun sekali ini baru dilakukan. Ya. Kapan kita punya waktu yang tepat untuk ikut serta? Kalau mau ikut serta atau bergabung, kita kapan saja menerima Kak Irma. Mau kapanpun kita akan siap menerima. Karena kita setiap waktu pasti akan mendistribusikan Quran kepada saudara kita yang membutuhkan. Jadi untuk waktu jika ada saudara kita yang ingin ikut berwakaf Quran, kapanpun kami akan siap untuk menerimanya. Karena kami untuk mendistribusikannya. Baik, insya Allah. Semoga terus Allah berikan kesehatan ya Pak Ustadz ya dalam kegiatannya, dan terus diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadahnya insya Allah. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah berbincang kali ini, Masya Allah luar biasa. Semoga ini juga bisa menginspirasi saya khususnya dan juga seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu, salam kepada keluarga dan juga sukses terus dalam mengajarkan Al-Qurannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih ya sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi Anda pemirsa dan menjadikan kita hamba-hambanya yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, karena kehilangan itu bukan dari sesuatu yang tinggalkan, tapi kehilangan ada dari sesuatu yang selalu kita tunda-tunda. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi nanti menyapa Anda dalam PTV Show. Untuk itu terus saksikan program-program dari televisi Muhammadiyah yang akan terus memberikan informasi yang cerdas dan mencerahkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.